Osteoartritis lutut. Jika tulang sudah berubah bentuk, apa yang dapat diubah oleh suntikan? Dalam video ini, kita akan membahas secara terpisah perubahan struktur, respons inflamasi, gejala, dan tujuan suntikan. Pertama, ada batas penting yang perlu dipahami. Suntikan tidak mengembalikan osteofit atau bentuk tulang seperti semula. Adegan suntikan di layar adalah CG konseptual untuk membantu memahami bagian dalam sendi. Adegan tersebut tidak menunjukkan sudut atau kedalaman suntikan maupun cara memilih terapi. Pada osteoartritis lutut, kita tidak hanya melihat satu bagian, tetapi menilai seluruh sendi secara terpisah. Seiring dengan perubahan pada tulang rawan dan meniskus serta ketidakseimbangan beban, tulang di bawah tulang rawan juga mengalami remodeling sehingga dapat tampak mengeras atau membentuk osteofit. Namun, perubahan-perubahan ini tidak selalu berlangsung dalam satu urutan tertentu. Temuan pada tulang rawan, meniskus, pembebanan, dan tulang di bawah tulang rawan diperiksa dan ditelaah satu persatu. Berikutnya adalah respons inflamasi. Respons inflamasi pada sinovium dapat berkaitan dengan pembengkakan dan nyeri. Respons inflamasi pada sinovium perlu dibedakan dari remodeling tulang di bawah tulang rawan. Inflamasi saja tidak menjelaskan seluruh gejala. Perubahan struktur, respons inflamasi, dan gejala yang dirasakan tidak disatukan dalam satu istilah, tetapi ditelaah sebagai informasi yang berbeda. Lalu, apa tujuan suntikan intraartikular? Tujuan dan dasar buktinya berbeda menurut jenis suntikan. Semua suntikan tidak dapat dianggap sama hanya karena bentuk tindakannya serupa. Tujuan suntikan juga perlu dibedakan dari anggapan bahwa struktur seperti tulang atau tulang rawan dapat kembali seperti semula. Ada suntikan, termasuk suntikan steroid, yang ditujukan untuk meredakan gejala dalam jangka pendek. Ini bukan berarti osteofit menghilang, bentuk tulang kembali seperti semula, atau tulang rawan beregenerasi. Video ini tidak menentukan terapi tertentu cocok untuk siapa, seberapa sering terapi dilakukan, atau berapa lama dampaknya bertahan. Tujuan meredakan gejala dalam jangka pendek tidak boleh disamakan dengan perubahan pada struktur. Sel dan EV juga sedang diteliti, tetapi efek klinis dan dampaknya terhadap struktur belum menunjukkan hasil yang konsisten. Penjelasan mengenai peredaan gejala jangka pendek pada suntikan steroid tidak dapat dialihkan menjadi penjelasan tentang sel atau EV. Fakta bahwa sesuatu sedang diteliti perlu dibedakan dari anggapan bahwa efek klinis atau dampaknya terhadap struktur sudah ditetapkan. Karena itu, kondisi lutut diperiksa melalui pemeriksaan klinis dan ronsen. Bila diperlukan, MRI digunakan untuk melihat meniskus, lesi sumsum tulang, dan temuan lain secara lebih terperinci. Sumbu tungkai dan pembebanan juga dinilai. Ronsen, MRI bila diperlukan, sumbu tungkai, dan pembebanan tidak sekadar mengulang informasi yang sama, masing-masing ditelaah sesuai tujuannya. Ini tidak berarti semua orang memerlukan MRI. Mari kita rangkum. Pertama, suntikan tidak mengembalikan osteofit atau bentuk tulang seperti semula. Kedua, respons inflamasi pada sinovium dapat berkaitan dengan pembengkakan dan nyeri, tetapi inflamasi saja tidak menjelaskan seluruh gejala. Ketiga, suntikan intraartikular memiliki tujuan dan dasar bukti yang berbeda menurut jenisnya. Ada suntikan, termasuk suntikan steroid, yang ditujukan untuk meredakan gejala dalam jangka pendek, sedangkan efek klinis sel dan EV serta dampaknya terhadap struktur belum menunjukkan hasil yang konsisten. Melalui pemeriksaan klinis, ronsen, MRI bila diperlukan, serta penilaian sumbu tungkai dan pembebanan, struktur dan inflamasi dipertimbangkan secara terpisah. Setelah halaman dan tautannya diverifikasi, tautan ke halaman informasi lutut akan dicantumkan di deskripsi dan komentar tersemat. Gejala dan temuan pencitraan dapat berbeda pada setiap orang. Diagnosis dan pemilihan terapi dilakukan oleh dokter. Cermati, singkirkan, bangun kembali. Cellforce One Clinic Tokyo.